Jokowi terima para konglomerat Hong Kong, tawarkan investasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bertemu dengan pejabat tinggi dan Chief Executive Officer, CEO, dari Hong Kong. Pertemuan itu membahas soal investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan perlindungan warga negara Indonesia, WNI, di Hong Kong. Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan Chief Executive Hong Kong ke Indonesia. Delegasinya cukup besar disertai 5 pejabat tinggi dari Hong Kong dan 30 perusahaan besar, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2023. Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan 3 hal kepada para CEO dan delegasi Hong Kong. Pertama, perihal besarnya peluang investasi, khususnya berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mengingat Hong Kong merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar dan Bapak Presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan Ibu Kota baru. Di beberapa sektor yang disebut Bapak Presiden adalah antara lain infrastruktur, transportasi, digital technology, dan green energy, ungkapnya. Kedua, Jokowi dan para delegasi dan CEO dari Hong Kong berkomitmen memberikan fasilitasi agar hambatan-hambatan perdagangan, khususnya untuk produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah, menjadi makin menurun. Retno menjelaskan, hambatan-hambatan yang dimaksud seperti sertifikasi dan persoalan bea cukai. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Teman-teman tahu bahwa jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong cukup besar, lebih dari 140.000 orang, di mana 90% di antaranya adalah pekerja migran di Hong Kong, kata Retno. Nah, tadi Chief Executive mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di sana yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong, dan Bapak Presiden menyampaikan titip untuk perlindungannya dan masalah kesejahteraannya, tutur Retno. Waskita Beton pastikan suplai produk di IKN kelar tahun 2024. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP memastikan suplai produk untuk proyek di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, beres pada tahun 2024 mendatang. Presiden Komisioner Independen WSBP Agus Budiman Manalo mengungkapkan hal ini dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan suplai pada 2024 sesuai dengan target pemerintah, sehingga dapat digunakan pada saat HUT ke-79 RI, ungkap Agus. WSBP telah memperoleh dari IKN senilai 230 miliar rupiah ini yang dinilai menjadi angin segar pada kontrak baru perusahaan. Perseroan menilai IKN adalah peluang yang sangat bagus karena menyerap kebutuhan yang menjadi core business, bisnis inti, perusahaan. Sebagaimana diketahui, pada proyek besar ini, WSBP menyuplai produk Readmis, mutu FC10, FC50 dan FS45, untuk pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan RI. Kemudian, pembangunan jalan kerja, logistik IKN, KIP, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4, dan proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang seksi 5A. Sementara itu, Presiden Direktur WSBP FExpo Bayu Ratsunu menambahkan, saat ini progres pembangunan IKN terus berjalan sesuai target, baik pembangunan gedung untuk kantor kementerian dan jalan tol, hingga sarana pendukung seperti saluran air dan gorong-gorong, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, dan lain-lain. Kami lakukan koordinasi hari ini guna mendukung penyelesaian proyek tersebut, baik dengan Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, pihak kepolisian, dan otorita IKN, ucap Bayu.
Untuk mendukung target percepatan penyelesaian tersebut, WSBP mengerahkan produksi readmis dari Batching Plant, BP, sepaku dengan volume produksi 4.157 meter kubik dan masih akan terus bertambah. WSBP punya 2 BP di Sepaku, BP Sepaku I sudah produksi dan BP Sepaku 2 masih proses pembangunan. Kami targetkan dapat segera beroperasi, kata dia. Selain BP Sepaku, perusahaan juga memiliki BP Tempadung yang menyuplai readmis FC10, FC15, FC30 dan FC50 FC20. FC35 dengan kapasitas 90 meter kubik per jam dan volume 53.371 meter kubik untuk proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang Seksi 5A. Sri Mulyani kucurkan 417 triliun rupiah untuk pemilu 2024 dan IKN di semester pertama. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menyebut pemilu 2024 hingga pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sudah menyedot 417,2 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2023. Ani merinci belanja negara per Juni 2023 sudah menyentuh 1.255,7 triliun rupiah, di mana 891,6 triliun rupiah merupakan belanja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut baru 39,7% dari total belanja yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2023. Belanja kementerian, lembaga, K-Liter, 417,2 triliun rupiah. Itu hanya 41,7% dari target APBN 2023. Dari belanja K-Liter ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas, katanya dalam konferensi pers APBN kita, Senin 24 Juli. Sementara itu, belanja non-K-Liter per semester pertama 2023 ini mencapai 474,4 triliun rupiah. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah ini baru 38,1% dari total target APBN 2023. Ia merinci belanja non-K-Liter tersebut terdiri dari belanja yang diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak, BBM, kartu prakerja, hingga subsidi pupuk. Di lain sisi, ia menegaskan penerimaan negara per Juni 2023 sudah menyentuh 57,2% alias 1.407,9 triliun rupiah. Hal tersebut membuat APBN surplus 152,3 triliun rupiah, atau 0,71% dari produk domestik bruto, PDB, Indonesia. Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan postur defisit, jadi hingga pertengahan tahun posisi positif ini memberi keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga, bahkan kita turunkan. Bahkan, keseimbangan primer di 368,2 triliun rupiah. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, tutup Ani.